Ibu minta tolong silakan dibuka dulu kameranya ya. Aduh, kelihatan semuanya yang cantik dan ganteng. Wika muter-muter kepalanya. Rina. Rade. Kameranya dibuka dulu yuk. Ya, sudah dikirim. Sudah dijawab. Sudah. Oke, sambil menunggu kita mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Ibu minta tolong sama Dwika, minta tolong pimpin doa ya sayang ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing aja. Ayo dibuka dulu. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dwika. Sudah, sambil menunggu, Ibu absen terlebih dahulu. Ya, yang Ibu panggil namanya, silakan dibuka unmute-nya. Seperti biasa, kalian bilang hadir. Ya. Yang pertama, Adi Mahardika. Oke, sepertinya Dika belum ada ya. Andika? Hadir. Hadir, Andika. Kemudian Ayu Puspasari Dewi. Ayu Puspa. Oke. Tapi kelihatannya ada. Mana Ayu Puspa? Puspa? Ayu Puspa? Ada anaknya? Atau mungkin dia lupa masih unmute ya. Ayu Puspa? Ya, Hai, Bu. baru buka. Bu panggilin loh. Ya. Oke, enggak masalah. Ayu Trimira? Trimira ada? Belum bisa masuk? Belum bisa masuk dia ya? Oke, kita tunggu Trimira. Bila? Hadir, Bu Mel. Oke. Dwi Agustini?
Hadir Bu Mel. Oke, cantik. Gustini. Dwika hadir. Dwika hadir. Dan Eka Sriani. Ada ya? Mana Eka? Eka. Eka. Ya, Di mana kamu, Nak? Oh, baru kelihatan. Nah, nih, Eka hadir. Eman? Hadir, Bu. Hai Eman. Kok pakai baju olahraga, Eman? Saya latihan upacara di sekolah, Bu. Oh, iya, ya, enggak apa-apa. Kemudian Gusmat. Mana Gusmat? Hadir, Ibu. Oke. Gusmat. Krisna Dwi Pradita. Ada nggak Krisna? Dispen, Bu. Dispen. Latihan basket ya? Oke. Apa-apa, dispen. Nia? hadir Bu Mel. Oke, lemas sekali nih ya. Semangat nih ya. Meskipun udah siang harus tetap semangat ya. Rateh. Mana Rateh? Rateh. Oh. Rateh masalah jaringan ya. Ada sinyal teh. Cari tempat ada sinyalnya dulu teh. Ratna Dewi. Mana Ratna? Hadir Bu Mel. Iya, buka nih unmute-nya. Iya, udah. Thank you ya. Rina. Hadir Bu Mel. Oke. Salvador Obed. Hadir Bu Mel. Oke. Cynthia Dewi. Hadir Bu Mel. Oke. Udah. Cynthia. Oke. Sucipta Ningsih. Hadir Bu Mel. Tamara. Oke, Tamara hadir. Oke, kurang lebih ada 18 orang ya. Sisa dari teman-teman kalian itu ada di lab bahasa. Jadi kita belajar sesi yang pertama ini ber-18, nanti untuk yang berikutnya baru masuk ke sesi yang kedua. Tadi sudah berdoa, kemudian Ibu absensi juga sudah. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu. Ya, tujuan pembelajaran kali yang sebelumnya itu masih dengan roti. Cuman sebelumnya itu roti tawar. Dan sekarang itu kita masih sama dengan roti, hanya saja yang sekarang itu mengenai roti manis atau sweet bread. Ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan. Kemudian yang kedua, mampu membedakan jenis sweet bread berdasarkan variannya. Maksudnya variannya di sini itu adalah isian daripada roti manis tersebut. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menentukan bahan
bahan yang dipergunakan dalam pembuatan roti manis. Yang selanjutnya, peserta didik mampu memilih alat yang dipergunakan dalam pembuatan roti manis. Selanjutnya, setelah memilih alat, pastinya kalian mampu menentukan metode yang akan kalian pergunakan dalam pembuatan roti manis. Setelah metode, masuk ke proses. Kalian mampu pembuatan roti manis. Kemudian setelah proses itu kalian mampu mengevaluasi kriteria roti manis. Share ke sikan sehingga anak-anak itu bisa melihat. Oh, nggih, Pak. Sebentar ya. Oke. Terlihat ya? Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah terlihat? Bu besarkan. Sudah, Saya, Bu. ini ada pengertian, kemudian jenis, bahan pembuatan, kemudian ada peralatannya, metode, proses, kriteria hasil, kemudian penyimpanan dan kemasan roti. Nah, sebelum kita memulai, Ibu akan memberikan kalian sebuah tayangan. Bentar, di mana kalian amati dengan baik tayangan yang akan Ibu tampilkan sekarang. Sudah? Ini adalah tayangannya. Sudah. Sambil dilihat dengan baik ya. Kedengeran nggak suaranya? Agustini, kedengeran nggak suaranya? Enggak, Bu Mel. Kedengeran suaranya? Nggak kedengeran ya? Enggak, Bu Mel. Oke, coba sebentar. Ibu stop dulu ya. Mungkin yang di sini Ibu harus Seperti biasa saya pakai mixer kedengeran nggak maksimal suaranya? 100 dari Mito. Nah, setelah adonan setengah kalis, masukkan margarin Sudah, dan Bu. sejumlah garam. Saya sarankan pakai margarin aja ya, nggak perlu pakai butter biar harganya lebih masuk. Kemudian ini kita mixer hingga kurang dari 15 menit, adonannya udah kalis elastis seperti ini, jadi dia membentuk window pan atau selaput tipis yang tidak mudah sobek. Selanjutnya adonan langsung saya timbang dengan masing-masing berat adonan 35 gram. Adonannya ditimbang. Perhatikan dengan baik. Kita timbang semuanya sampai adonannya habis. Nah, setelah semuanya kita timbang, kemudian kita bentuk bulat. Usahakan agar permukaan bagian atasnya halus. Ya, itu proses roundingnya ya. Nah, setelah semuanya kita bentuk bulat, kemudian kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah kurang lebih 10-15 menit, kita akan bentuk dan beri isian adonan. Di sini saya pakai pisang, keju parut, dan meses coklat.
Perhatikan bahan yang dipergunakan. Nah, pertama kita ambil satu adonan, kemudian kita kempiskan, biarkan udaranya keluar. Setelah kita pipihkan, kemudian kita kasih meses coklat di tengahnya. Selanjutnya kita tutupi isiannya seperti ini dan kita bentuk bulat. Nah, hasilnya seperti ini, boleh di rounding biar permukaannya lebih halus. Lanjut, sama seperti tadi kita pipihkan, kita keluarkan udaranya, kemudian kita balik, lalu kita kasih isian keju parut. Ya. Kemudian kita tutup isiannya dan rekatkan sambil dibentuk bulat seperti ini. Usahakan agar isiannya tidak keluar, boleh di rounding. Nah, hasilnya seperti ini untuk roti kejunya. Lanjut untuk roti pisang, pertama kita rolling memanjang adonan. Kemudian kita balik adonannya. Selanjutnya ambil satu pisang, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Selanjutnya pisangnya saya taruh di atas adonan, lalu kita kasih meses coklat. Kemudian saya kasih motif seperti ini, boleh pakai pisau, boleh pakai scraper. Selanjutnya kita gulung dari atas ke bawah seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama ke beberapa adonan. Nah, ini akan saya contohkan sekali lagi. Jadi kita rolling memanjang dulu adonannya, kemudian kita balik. Selanjutnya kita kasih pisang dan meses coklat, lalu kita beri motif seperti ini. Kemudian kita gulung dari atas ke bawah seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita beri isian, jadi kita dapat 28 pieces roti. Kemudian ini kita tutup dan diamkan lagi sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat, kemudian kita olesi dengan susu cair. Setelah semuanya kita kasih susu cair, kemudian kita kasih topping. Untuk roti coklat saya kasih meses coklat. Untuk roti pisang coklat juga begitu. Dan untuk roti keju saya kasih parutan keju. Setelah kita kasih topping, siap untuk kita panggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama kurang lebih 15 menit atau hingga suhu di dalam oven stabil. Selanjutnya kita panggang di suhu 170 derajat dengan api atas bawah selama kurang lebih 13 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang langsung aja kita angkat, kemudian selagi panas kita olesi dengan margarin. Nah, untuk roti antrian yang kedua dan yang ketiga saya panggang secara bersamaan. Jadi kalau teman-teman punya oven kapasitas kecil, saya sarankan untuk membuat adonannya secara bertahap biar nanti pada saat antri untuk di oven dia tidak overproofing. Nah, untuk roti yang kedua dan yang ketiga saya panggang di oven deck secara bersamaan. Tapi kalau misalkan teman-teman cuman punya oven kecil, itu tadi teman-teman harus membuat adonannya secara bertahap. Dan kalau teman-teman punya orderan yang lebih banyak, saya sarankan untuk mengupgrade alat-alat bakingnya biar lebih mudah dalam proses pembakingannya, karena untuk membuat roti dalam skala besar itu cukup banyak memakan waktu. Nah, ini dia hasilnya roti 3000-an ala saya. Dan ini bisa banget untuk dijual dengan harga 3.000-an. Rasanya juga lembut dan empuk sama dengan harga yang 5.000-an. Teman-teman bisa lihat keempukan rotinya. Yang membedakan di sini adalah cup rotinya. Jadi untuk roti dengan harga segini tidak perlu pakai cup roti, karena saya rasa harganya nggak masuk ya. Soalnya cup roti juga cukup memakan modal. Jadi untuk mengemas rotinya cukup kita pakai plastik roti saja seperti ini. Ini ukurannya 13 kali 13 cm. Nah, jadi cukup dikemas seperti ini saja sudah kelihatan bagus dan kelihatan mewah. Untuk roti pisang coklatnya juga sama, saya pakai ukuran 13 kali 13 cm. Hasilnya juga cantik banget seperti ini. Jadi ini dia roti 3000-an ala saya. Bagus banget buat jadi ide jualan teman-teman di rumah. Rasanya juga nggak kalah dengan roti harga 5.000-an atau harga 10.000-an. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cobain di rumah. Oke, sudah ya? Sudah semua memperhatikan video tadi?
Sudah? Tama? Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Kalian sudah memperhatikan video tadi. Setidaknya Ibu harapkan setelah nanti pembelajaran ini kalian punya pemikiran, oh aku udah bisa nih, udah tahu teori-teori pembuatan roti. Jadi nanti kalian bisa membuat roti di rumah dengan bahan yang sederhana dan kalian bisa juga memasarkan roti. Setidaknya kalian bisa buat usaha kecil lah di rumah ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tadi kalian nonton video, nah kira-kira apa sih pengertian roti manis itu? Atau apa sih pengertian dari sweet bread itu? Ayo, siapa sekiranya yang bisa memberikan pendapat kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian tonton tadi? Yuk, yang mau silakan angkat tangan. Siapa? Ayo angkat tangan. Dengan kalian mau berpartisipasi, memberikan pendapat kalian, itu kalian juga mendapatkan nilai plus pastinya. Namanya juga ada nilai keaktifan dong. Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Ningsih mungkin? Senyum-senyum. Ayo. Oke. Obet. Ayo, Bet. Menurut pendapatmu, kamu tadi kan udah nonton. Ya, Bu. Roti manis. Roti manis adalah roti yang berasal dari roti tawar yang diberikan filling atau apa ya? Filling atau topping yang rasanya tuh pasti manis gitu, Bu. Iya. Benar sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat Obet. Ya, ada lagi mungkin yang bisa memberikan pendapat? Ya, Gosmat. Saya tepuk tangan, Bu Mel. Capek deh. Saya kira kalian mau ngasih pendapat kalian mengenai roti manis. Agustini mungkin? Ayo Agustini. Sweet bread itu menurut saya roti yang diberi isian aneka isian yang manis pokoknya. Baik, roti manis. Roti manis benar yang dibilang juga sama Agustini. Ayo tepuk tangan juga buat Agustini. Biar yang lainnya semangat juga. Agustini semangat, Obet semangat, semuanya semangat. Ya, benar ya yang tadi dibilang sama Obet, sama Agustini. Roti manis itu adalah roti yang terbuat dari adonan roti tawar, kemudian ditambahkan dengan topping atau isian manis. Baik itu isian selai atau coklat, apapun itu. Ya? Oke. Nah, tadi nonton video sudah. Kemudian kalian juga sudah memaparkan apa itu roti manis. Nah, di sini Ibu punya beberapa masalah yang akan kita pecahkan bersama-sama. Nah, dari yang sudah kalian tonton, tadi itu ada bagian di mana roti itu disobek. Ya, nanti kalau misalkan kalian lupa no gimana videonya tadi, kalian bisa buka kembali di Google Classroom. Ibu juga sudah share di sana videonya. Kalian bisa putar kembali videonya ya. Kalian bisa download kemudian kalian putar kembali videonya. Nah, Ibu punya sebuah masalah nih buat kalian yang akan nanti kita pecahkan bersama-sama.
Sudah terlihat? Lihat. Oke. Bisa kalian lihat kan ya? Ini sama seperti yang Ibu share di Google Classroom dan yang Ibu share di grup kelas. Bisa lihat? Bisa lihat dong ya? Terlihat? Terlihat nggak? Ningsih kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, tadi pada saat kalian mengamati video, nah di situ kan ada roti yang sudah dibelah. Di situ terlihat serat dan rongga rotinya. Di situ juga kelihatan teksturnya lembut atau endaknya. Nah, sekarang di sini Ibu memberikan kalian 3 buah gambar, ya. Di situ Ibu berikan 3 buah gambar. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian amati ketiga gambar ini. Terlihat dengan jelas? Kalau misalnya di layar tidak terlihat dengan jelas, kalian bisa buka WA grup kalian. Kalian di situ bisa buka, kalian bisa lihat dengan lebih jelas. Ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan ini, pastinya kalian buat kelompok terlebih dahulu. Ya. Oke. Ini kelompoknya mau Ibu yang bagikan atau kalian pilih sendiri? Pilih sendiri, Bu. Oke, Cynthia, pilih sendiri. Ibu minta di dalam satu kelompok itu hanya ada 3 kelompok, 3 orang ya. Kalian bisa kerjasama dengan kelompoknya melalui WA group, bisa, personal chat juga bisa. Yang terpenting komunikasi kalian tetap bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Gimana Ningsih? Ningsih. Baik, Bu. Jangan sampai Ibu bernyanyi Ningsih. Ya. Oke, Ibu kasih kalian waktu 5 menit ya untuk membentuk kelompok. Nanti kalau sudah nama-nama kelompoknya, Ibu minta kalian kirimkan di WA group. Sip. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Ayo, cari dulu kelompoknya. Oke, ini sudah mulai ya. Ayo, ayo. Ayo, kelompoknya. Nggak ada yang nggak dapat kelompok ya. Minimal 2 orang loh. Kalau misalnya sendiri kan bukan kerja kelompok namanya. Gimana sih Gusmat? Ibu langsung diketik di grup apa gimana? Langsung sayang, langsung aja diketik di grup. Kelompoknya siapa-siapa. Biar teman yang lain tahu juga ya. Oh, ini sudah kelompokan sama ini. Si A udah kelompokan sama si B. Biar nggak double nanti jadinya. Oke? Ayo gerak cepat.
Ingat, untuk materinya itu sudah ada di GCR. Dan Ibu harap kemarin sudah kalian baca, karena ini sudah Ibu kirimkan sebelumnya. Oke, ini kelompok Cynthia. Cynthia udah ngirimin kelompoknya. Cynthia masuk kelompok 1 berarti ya. Cynthia, Ningsih, sama Eka. Next, Agustini. Agustini kelompok 2. Agustini, Dwika, sama Nia. Kelompok 3, itu ada Bella, Ratih, sama Andika. Kelompok 4, itu ada Trimira. Kelompok 4, Trimira, sama Ayu Puspita. Ayu Puspa, maaf. Puspa. Ayo, lanjut kelompok 11, berarti lagi 7 orang. Obed sama Andika. Kok Andika sih? Dika. Maaf, salah Ibu. Dika sama Obed. Dika. Seru sendiri. Dika dengar nggak Ibu? Dika? Hadir. Kenapa, Bu? Dika sama Obed kelompoknya. Ikut aja. Ikut aja. Gimana? Sekarang ada kelompok. Oke, Gusmat, Dika sama Obed. Dika sama kelompok. Tamara sama Trimira ya. Nggak apa-apa, Bet. Lagi 3. Udah ya, Ibu bacakan nih kelompoknya. Kelompok 1 ada Cynthia, Ningsih, Eka. Kemudian kelompok 2 Agustini, Dwika, Nia. Kelompok 3 ada Bella, Ratih, Andika. Kelompok 4 Trimira, Ayu Puspa, sama Tamara. Kelompok 5 Gusmat, Dika sama Obed. Kelompok 6 belum. Yang belum ada, sebentar. Sepertinya ada yang menghilang. Satna sama Rina. Oke. Mungkin mereka terkendala jaringan atau apa. Ya. Sudah, kalian bisa sekarang bekerja bersama kelompok kalian, ya. Ibu kasih kalian waktu berapa? 10 menit. Cukup 10 menit ya? Ratih cukup nggak? Bisa ditambahin lagi 5 menit, Bu Mel. Oke, 15 menit ya. 15 menit untuk kalian mendiskusikan bersama kelompok kalian mengenai 3 gambar ini. Ya, yang dimana kalian itu mendiskusikan kenapa rongganya rapat, kemudian ada yang lebar,
Kemudian apa yang menyebabkan tekstur roti itu menjadi kasar ataupun halus. Ya. Kalau misalkan di instruksi yang ada di LKPD tersebut mungkin menurut kalian belum jelas, kalian bisa tanyakan sama ibu. Ya, 15 menit dari sekarang ya. Kalian bisa diskusiin di grup nih ya. Matiin kameranya, Bet, biar hemat baterai. Di kos mati lampu. Ya, matiin kameranya biar hemat baterai. Emen baterainya habis juga. Tak suruh ngecas dulu. Oke. Kenapa? Cain Bill. Bu, kuota saya mau habis. Nanti jika ada yang sudah selesai, kalian bisa langsung raise hand ya. Ada kesulitan? Apa? Bisa langsung ditanyain ya. Tidak usah malu-malu. Kalian di situ bisa lihat dari segi bahan yang dipergunakan, dari segi metode yang dipergunakan. Kan sebelumnya udah praktek pembuatan roti manis. Di situ kita pakai metode straight dough method, seperti apa seratnya jadinya. Dikait-kaitan dengan praktek sebelumnya. Sekarang kan yang membedakan itu hanya isian yang dipergunakan. Jangan lupa di bagian prosesnya juga. Proses pembuatannya itu juga sangat berpengaruh.
dalam menentukan hasil rotinya nanti. Tamara gimana? Saya proses ya, Tam. Siapa yang sudah? Ada yang sudah? Saya sudah, Bu Mel. Nggak dengar. Hasil diskusi kelompoknya silakan dipresentasikan terlebih dahulu biar teman-teman yang lain bisa dengar juga, bisa tahu apa hasil diskusinya kalian. Dimulai dari roti yang pertama. Di sana kan rongga. Bentar.
Dah, Bu Mel. Sudah. Ayo silakan. Dimulai dari Roti yang pertama. Rongga rotinya itu kan nggak terlalu banyak. Yang mulai dari mungkin bahan yang digunakan terus yang kedua tuh ada kendala di dan yang ketiga tuh di proses pengadukan bahannya. Untuk roti yang kedua kendalanya tuh penampilan besar dan Coba diulang, Bil. yang dimana Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas, Bil. Coba cari tempat yang sinyalnya bagus dulu ya. Maaf sebentar. ya Bu Mel. Sudah Bu Mel. Ya, coba diulang lagi. Dari pertama ke yang kedua. Yang pertama tadi kan bila hasil diskusinya dari bahan yang dipergunakan kurang baik. Ya. Nah, yang gambar yang kedua. Yang kedua itu penambahan gula yang terlalu banyak menyebabkan proses fermentasi berjalan cepat sehingga pori-pori roti menjadi kasar dan cepat gosong saat dipanggang. Dan tepung terigu tinggi menghasilkan tekstur roti yang berserat halus. Lanjut, Will. Yang tadi penambahan gula yang terlalu banyak sehingga menghasilkan roti ya. Roti yang apa, Bill? Bila? Jaringannya, iya. Ayo, Bila udah bergabung lagi. Yang selanjutnya dilanjut sama Rati. Ayo, Rate. Nah, Bu Mel, saya akan melanjutkan presentasinya. Selain gula dan tepung, ragi, lemak, cairan, serta telur juga berpengaruh dalam pembuatan roti yang membuat teksturnya lebih lembut dan keras. Iya. Terus kalau yang di gambar ketiga, apa yang kalian sudah amati? Untuk gambar yang ketiga tuh saya mengamati roti tersebut bertekstur kasar dan berongganya longgar. Diakibatkan oleh bahan-bahan yang dipakai tidak bagus. Kurang baik bahannya. Oke, terima kasih ya untuk kelompoknya Bila dan Rati. Sama-sama Bu Mel.
Yuk kasih tepuk tangan dulu. Oke, untuk yang kelompok lain, biar sekalian kita bahas ya. Ya, Gusti Ayu Dwi Pratnyani. Ah? Trinira. Oh, Trimira. Terus ini siapa? Pakai akun kakak. Oke. Enggak apa-apa. Ayo, Tri. Yang pertama. Bu Mel bisa dengar Kenapa? dengar suara saya? Bisa. Yang pertama, kenapa setelah matang rongga yang rapat dan ada yang lebar? Karena dalam proses pembuatan roti kita menggunakan ragi yang terbuat dari Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida itu akan terbentuk dan menyebabkan adonan roti itu mengembang sehingga adonan menjadi lebih ringan dan lebih besar. Setelah itu, hal itulah yang mengakibatkan rongga di dalam rotinya itu ada yang rapat dan ada yang lebar. Setelah itu, selanjutnya dilanjutkan oleh Tamara. Apa yang menyebabkan tekstur roti menjadi kasar dan halus? Itu karena penambahan gula terlalu banyak yang menyebabkan proses fermentasi berjalan cepat sehingga pori-pori roti menjadi kasar dan roti lebih cepat gosong saat dipanggang. Tepung terigu protein tinggi juga cocok untuk membuat roti karena dapat menghasilkan tekstur yang halus dan juga empuk. Sudah? Trimira sudah? Sudah. Oke. Beri applause juga untuk kelompoknya Trimira. Baik, kita kumpulkan dulu. Kelompok 3, kelompoknya Bella sudah. Kelompoknya Trimira juga sudah. Ayo, ada lagi yang bisa presentasikan hasil kerja kelompoknya? Dika. Ya Bu. Kelompok saya hilang sih, merah sih. Saya pakai kira-kira aja nih dari yang saya dapat tadi. Boleh Bu Mel? Halo? Udah nggak? Ya, Ibu dengar Dika, maaf Ibu masih unmute. Maaf. Ayo lanjut. Kelompok saya nggak ada. Tadi yang di pertanyaan kan setelah Ibu kasih itu rongga yang lebar dan rapat itu kayaknya menurut saya itu ada di bagian proofingnya. Kalau emang proofing rongganya lebar itu menghasilkan rongga yang lebar. Kalau misalnya rapat itu dia underproofing, artinya tuh dia lebih rapat gitu. Untuk tekstur roti saya belum dapat, saya nggak tahu yang lain dapat gimana, gula-gula itu saya nggak ngerti ya. Yang untuk sekarang saya kasih itu aja. Menurut saya di bagian proofing. Baik. Ya. Kelompoknya Dika segitu enggak masalah. Yang penting itu sudah ada usaha loh ya. Udah ada usaha untuk berdiskusi. Jadi apapun hasil diskusinya, yang penting sudah ada progres. Nah, ada lagi mungkin? Tidak ada? Baik. Tadi itu sudah dibahas sama kelompoknya Bila, kelompoknya Trimira, dan kelompoknya Dika. Mengapa dalam pembuatan roti setelah matang, rongga roti tersebut terdapat rongga yang rapat dan ada rongga yang lebar. Ya.
tadi sudah dijelaskan juga sama kelompoknya Bella dan kelompoknya Rate. Itu di kelompok Bella itu dilihat dari bahan yang dipergunakan. Ya. Bahan yang dipergunakan. Terus juga sudah diperjelas kembali sama kelompoknya Trimera. Ya, yang dimana tadi bahan yang dipergunakan, bagaimana sifat bahannya, itu sudah dijelaskan sama kelompoknya Trimera. Kemudian yang kedua, itu apa yang menyebabkan tekstur roti menjadi kasar dan halus. Nah, di situ juga dijelaskan penambahan gula yang terlalu banyak, kemudian tepung yang dipergunakan, itu bisa membuat tekstur roti menjadi kasar dan menjadi halus. Nah, selain bahan yang dipergunakan, di dalam proses pembuatannya juga itu menentukan bagaimana teksturnya. Ya, jika pada saat proses pengembangan itu dilakukan dengan waktu yang tepat dan suhu yang baik, itu akan menghasilkan tekstur yang lembut. Nah, jika pada saat proses pengembangannya itu over atau kelebihan sampai overproofing, itu akan mengakibatkan tekstur roti yang kasar. Nah, itu sudah kalian dapatkan pada saat pembuatan roti tawar kemarin. Ada yang hasilnya memang lembut dan ada juga yang sangat kasar dan terlalu padat. Betul apa betul? Betul apa betul, Ratih? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Sudah berapa kali buat roti yang teksturnya kasar? Dua berapa kali. Dua kali, Bu. Sudah 2 kali. Nggak apa-apa ya. Nah, nanti pada saat pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan beberapa jenis roti manis. Untuk resepnya itu Ibu akan share di Google Classroom. Ya. Nah, untuk sekarang Ibu minta kalian mengerjakan tes formatif mengenai materi sweetbread ini. Untuk tesnya itu sudah ada di GCR. Bisa dilihat? Coba dibuka dulu. Sudah? Sudah. Nah, itu Ibu kasih kalian waktu untuk mengerjakan sampai jam 1 siang ini. Ya, Ibu kasih waktu. Nah, tujuan dari mengerjakan tes ini itu agar kita tahu seberapa paham kalian mengenai materi-materi ini. Dan di GCR juga Ibu sudah share LKPD. Di situ kalian bisa jawab secara individu. Di situ ada LKPD 02, 03, 4, dan 5. Di situ kalian hanya ikuti instruksinya saja. Tidak susah. Kalian hanya mencentang, mencari fungsi, mencocokkan nama dengan alatnya dan fungsinya. Sudah sambil dilihat ya. Dika dengar Ibu. Ih, ngejengit. Fokus nih. Fokus kah? Lagi bentar aja. Oke. Nah, sudah kalian lihat? Ibu akan tunggu sampai jam 1 setelah kalian menyelesaikan evaluasi, kalian selesaikan LKPD-nya.
kalian kirim kembali hasilnya di Google Classroom. Bila jangan nakal. Sudah? Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu minta sebelum kita membahas mengenai praktek, kalian buat dulu perencanaannya. Seperti biasa, sebelum kita mulai praktek, kita buat perencanaannya terlebih dahulu ya. Ya, di situ sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu sudah kirimkan di GCR untuk resepnya, kalian tinggal aplikasikan di perencanaan praktek yang sudah Ibu kirim. Ada yang bertanyain? Tidak ada? Oke, Ibu minta tolong sama siapa ya untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Simpulkan pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Mel ngasih materi tentang roti manis. Setelah itu, kita mengamati 3 gambar roti yang terdapat pada LKPD. Setelah itu, nanti kita akan mengerjakan tugas. Baik ya. Ya, tadi Ibu sudah memberikan masalah sama kalian, yang dimana tujuan pemberian masalah itu agar kalian tahu bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembuatan roti manis. Yang dimana dalam pembuatan roti manis sama pembuatan roti tawar itu hampir sama. Samanya di mana? Yang pertama, bahan yang dipergunakan tepung terigu protein tinggi, ya, kemudian gula pasir, yeast, kemudian mentega, air. Nah, tolong digarisbawahi, air yang dipergunakan dalam pembuatan roti itu menggunakan air es. Tujuannya apa, Bu? Agar suhu adonan tetap stabil. Kenapa begitu? Karena yeast itu akan bekerja lebih cepat jika adonan kalian itu suhunya hangat. Jadi ibaratkan, belum waktunya nih ngembang nih, tapi dia udah ngembang banget. Jadi setidaknya suhunya diatur oleh air es yang kalian pergunakan. Ya, terus setelah air itu menggunakan susu. Susu bread in proper. Kemudian untuk bahan isiannya bisa menggunakan buah, kemudian coklat, buah kering, itu sebagai isiannya bisa. Nah, untuk alat-alat yang dipergunakan sama seperti pembuatan roti tawar, maaf. Hanya saja yang membedakan itu adalah pada saat pembentukan. Ya, kalau roti tawar kan tetap dia kalian bentuk kemudian ditaruh di cetakan. Nah, kalau roti manis ini kalian buat bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Ya apa ya? Ya. Sudah? Nah, setelah alat yang dipergunakan, kemudian metodenya. Pastinya kalian sudah baca kembali materinya, hanya saja tadi tidak ada yang menyebutkan. Di dalam pembuatan roti, baik itu pembuatan roti manis, pembuatan roti tawar, hard roll, soft roll nanti, itu kalian menggunakan metode, bisa menggunakan straight dough method, bisa juga spong and dough method, kemudian on time dough method. Untuk videonya itu sudah Ibu kirim juga di GCR. Nanti kalian bisa buka-buka kembali untuk mengingat materi tersebut.
Nah, jika ada sesuatu yang mungkin belum jelas, itu kalian bisa personal chat sama Ibu. Karena pembelajaran ini ada batas waktunya, kita tidak mungkin kan belajarnya sampai sore. Jadi kalian bisa personal chat sama Ibu segala hal mengenai pembelajaran ini yang belum kalian pahami. Ya? Oke, sip. Terima kasih Bila. Ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? Setelah ini tolong dikerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu kasih ya. Cynthia ada yang mau tanyain, Sin? Enggak, Bu. Oke, tidak. Tamara mungkin? Untuk soal Tamara? yang yang 7 soal itu dikumpulkan ke GCR. Sebentar ya. Oke, Tamara. Untuk 7 soal yang tadi itu kirimnya ke GCR. Nggak kedengeran, bisa di chat aja. Masih Trisan dia soalnya. Iya, Bu. Sudah di chat. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa di chat aja ya, Tamara ya. Oh, ini dia. Sudah, Bu. Iya, Tam. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, itu hasilnya bisa kalian kirimkan langsung di GCR. Seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Ya, Tam ya? Iya, Bu. Ya, oke, terima kasih. Baik, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Jika memang tidak ada sesuatu lagi, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup kembali dengan doa. Ratih pimpin doa dulu. Cynthia mungkin. Baik, sekarang Bu. Baik teman-teman, karena pembelajaran hari ini udah selesai, mari kita tutup dengan berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih dan selamat siang ya anak-anak. Kalian bisa leave. Baik, Bu Mel. Dah, terima kasih ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Oke. Terima kasih. Maaf Ibu. Selamat Banyak ya, trouble. sudah terlalui. Meskipun ya kita tahu namanya online ya, Bu. Monggo Pak Muawal kalau mau memberikan masukan ke Bu Melia.
Kedengeran suara saya, Pak? Kedengaran suaranya Bu Melia. Oke, Pak. Bu. Ya, Bu Ani. Mohon maaf. Ya. Untuk evaluasi ya Bu ya. Ya agak terpental-pental tadi soalnya. Iya, maaf Pak. Saya kira orang pertamanya kan dibilang Zoom-nya premi. Aja biar nggak pakai Zoom aja biar nggak putus-putus gitu. Ternyata baru 40 menit itu terpental. Habis itu saya di lantai 3 ini Pak. Oke. Dapat. Untuk penampilannya sudah oke. Tidak ada masalah sama sekali. Ini ada siswa yang masuk. Oh, Bet, bisa keluar, Bet. Keluar dari kelas sudah selesai, Bet. Tadi dia kepental, Ibu, baterainya habis. Iya. Ya, sudah ya Bu ya. Kita dari LKPD mulai dari pertama kali Bu Meli konsultasi dengan saya sama Bu Dwi ya sudah sesuai dengan instruksi Bu Ani. Jadi pada LKPD itu memang saya sarankan untuk membuat masalah dengan roti. Jadi di antara roti-roti yang tekstur halus, kasar dan sebagainya dengan harga dan sebagainya itu sehingga untuk dianalisis. Di situ ternyata masih bisa menggunakan dan hasilnya juga sudah ditampilkan di LKPD tadi. Ya, sehingga sistem pembelajarannya sesuai dengan RPP yang mereka buat. Itu aja sih kalau dari saya mengenai Bu Meli sudah sesuai dengan baik LKPD atau dari materi pembukaan, inti dan penutup. Oke, sampun Pak Muawal. Sampun Bu, ini lagi nyambi juga dengan LKS pembukaan masalahnya. Meeting dengan LKS juga nasional. Bu Meli, bagaimana Ibu tadi mengelola kelas sudah baik ya Bu? Ya, interaktif sekali dengan adik-adik siswanya. Kok suara saya mantul? Maaf Bu, ini saya matikan satu dulu. Jadi intinya Ibu di dalam Bu nggak tahu ini apa sistemnya asal masih bisa ditangkap aja. Pengelolaan kelas sudah bagus Bu ya, bagaimana Ibu berinteraksi dengan peserta didik itu sangat komunikatif ya, meskipun rata-rata juga peserta adalah adik-adik yang merupakan banyak yang asli Bali ya, tetapi Ibu tidak terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa daerah, jadi Ibu tetap konsisten menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar gitu. Kemudian Ibu saya ingin untuk supaya nanti meningkat di PPL kedua. Tadi Pak Muawal sudah menyampaikan bahwa problem learning itu di mana roti itu bisa buat suatu masalah untuk dipecahkan. Tetapi saya wanti-wanti Ibu, jangan melupakan indikator. Ya, intinya begini. Kalau problem learning itu sebetulnya indikator itu
dari indikator peserta didik belajar apa yang menjadi indikator secara mandiri. Guru hanya memfasilitasi, ya. Kemudian juga guru itu selain fasilitator, dia juga sebagai orang yang menyediakan, mengkondisikan, ya, mengkondisikan supaya pembelajaran mandiri itu dapat dilakukan siswa dengan sebaik-baiknya. Nah, fasilitas dan kondisi itu Ibu lakukan melalui LKPD-nya. Itu ya. Jadi memang kalau kita ambil satu garis lurus itu di dalam pembelajaran problem learning itu, guru menyampaikan suatu pancingan permasalahan atau fenomena atau mungkin apa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu kemudian diarahkan pada permasalahan yang akan dibahas di dalam pembelajaran saat ini sesuai dengan indikator yang harus dicapai di dalam pembelajaran. Bisa dipahami ya Bu maksudnya? Nah, dari situ kemudian ya, pertengahan antara membuka dan inti, Ibu mengatur bagaimana mengkondisikan siswa membentuk kelompok, mengarahkan bagaimana siswa memanfaatkan LKPD, memanfaatkan sumber-sumber lain dan sebagainya. Jadi tidak ada istilahnya menyampaikan materi atau menunjukkan kemampuan deklaratifnya. Ya, ini yang sering masih terjadi. Pak Chandra masih ada di sini, nggih? Halo Pak Chandra. Saya ingin minta tolong pada Ibu, saya bantu ngerekam Bu, maaf. Teman-teman khususnya satu kelompok. Ya, beberapa teman yang dengan saya hari ini ada juga yang kemarin saya ikut nyemak juga masih jauh dari kurang. Selalu aja masih menjelaskan di awal, selalu saja guru yang dodolan jamu di depan begitu. Harusnya kan tidak begitu, ya. Tadi Bu Meli perkembangannya sudah sangat bagus, ya. Cuman tadi ada sedikit Bu, mestinya tidak perlu diabsen semuanya untuk kegiatan daring habisin waktu. Ya, apalagi tadi kalau kelas yang lain dihadiri 7 orang, 6 orang, kalau kelas Ibu itu tadi tampaknya hampir semuanya ikut gitu ya. Kalau tidak separuh kelas lebih, ya. Jadi mungkin Ibu bisa mengkomunikasikan itu dengan ketua kelas, katakanlah begitu. Hari ini siapa yang tidak masuk, misalkan Ibu minta tolong tadi mungkin sudah dicatat begitu siapa hari ini yang tidak masuk gitu. Jadi supaya waktunya tidak berkepanjangan di membuka pelajaran gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti bisa ditingkatkan kenapa begitu. Ada yang tahu kenapa tidak masuk gitu. Sambil itu mempersiapkan lahir batin supaya anak ini fokus siap untuk mulai pembelajaran. Setelah itu selesai kemudian anak-anak tahukah kalian mungkin pada saat jalan-jalan kalian pernah ke beberapa toko roti. Nah, itu jadi mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari memberi pancingan gitu. Namun kalian tahukah seringkali membuat roti itu tidak segampang tampaknya begitu. Seringkali ada masalah-masalah begitu. Namun sebelum kita nanti mencoba menganalisis penyebab masalahnya, tentunya kalian harus mempelajari dulu apa sih sebetulnya, kata Ibu materinya apa, misalkan roti tawar begitu ya, roti tawar itu kemudian dibuat dari apa, hal apa yang harus diperhatikan dan sebagainya. Nah, berbeda dengan pelajaran kita sini khusus ya, kita akan belajar dengan cara diskusi. Nah, oleh sebab itu anak-anak atau adik-adik kalian bentuk kelompok ya, satu kelompok mungkin 3-4 orang begitu ya. Nah, bagaimana Anda harus bekerja dalam kelompok? Baik, Ibu sudah mengirimkan link, sudah mengirimkan soft file-nya terkait dengan LKPD begitu. Silakan dibuka begitu ya. Jadi mengalir tapi tidak terlalu berkepanjangan di satu titik begitu. Misalkan motivasi terus kakean, motivasi ngecek seringkali itu terlena di situ. Akhirnya membuka pelajarannya itu 30% sendiri gitu. Nah, kemudian baru masuk ke
inti materi. Di dalam inti materi, guru menjelaskan bagaimana harus belajar terkait dengan LKPD-nya tadi. Ya, coba dibuka, dibaca dulu petunjuknya. Ada pertanyaan enggak? Baca petunjuknya dulu, itu kan? Ada enggak pertanyaan begitu? Baik adik-adik atau anak-anak, kalau tidak ada masalah. Nah, petunjuk yang kedua adalah kalian nanti membaca LKPD-nya itu atau mempelajari modul, ya, kemudian putar YouTube-nya, link YouTube sudah ada di LKPD itu harusnya ya, masuk ke situ. Nah, kemudian dari situ nanti mereka setelah kalian selesai mengamati, melakukan observasi atau pengamatan terkait modul, kemudian YouTube-nya, maka selanjutnya adalah kalian diskusikan. Nah, di dalam LKPD itu ada hal-hal yang harus kalian diskusikan. Jadi isinya ini masih ada seringkali pertanyaan yang muncul ya. Ya memang pertanyaan, tapi pertanyaan harus sesuai dengan indikatornya, yang mana pertanyaan itu jawabannya didiskusikan. Sehingga pertanyaan yang muncul tidak hanya sekedar apakah pengertian roti, apa saja komponen roti, yang mana nanti ada pilihan multiple choice atau IC, tidak. Tapi di LKPD kan disetting ya, membuat pertanyaan yang di situ butuh diskusi ya. Gitu. Nah, sampai dengan penutup ya, tadi Ibu seringkali ada media yang namanya PPT ya, PowerPoint. Nah, PPT itu seringkali digunakan oleh teman-teman ya dari pengajar ini untuk ngajar di awal. Masih banyak enggak menjumpai itu? Banyak itu digunakan untuk ngajar di awal, padahal jelas pembelajaran berbasis masalah guru itu tidak mendeklarasikan pengetahuan atau pengajarannya pada siswa. Tapi guru bisa memanfaatkan PPT tadi untuk bersama-sama menyimpulkan materi yang dipelajari hari itu ya, dengan poin-poin sesuai dengan yang ada di LKS, poin-poinnya ya. Di situ nanti anak-anak bareng-bareng, ayo setelah ini, ayo siapa gitu ya, siapa bisa menyimpulkan yang ini gitu, siapa yang mewakili begitu ya. Terus nanti di akhir setelah itu kalau ada yang tidak beres, tidak atau kurang sesuai, gurunya menayangkan PPT-nya tadi yang terkait dengan topik itu. Itu. Jadi PPT itu bisa merupakan kerpean ya, yang final atau yang rangkumannya begitu, yang bisa digunakan oleh guru untuk membantu menyimpulkan atau menyamakan persepsi terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Nah, yang sering terjadi oleh Bapak Ibu guru ini, PPT dipakai di depan untuk ngajar nerowocos entek gitu loh ya. Nah, itu artinya akhirnya apa? Peserta didiknya tidak berfokus, pembelajarannya tidak berfokus pada peserta didik, tapi kembali lagi jadi guru. Muridnya seperti teko mlongo yang harus diisi, ya Pak Ndak? Murid diberi ikan bukan kail. Itu. Nah, kailnya ada di mana? Di LKPD tadi. Itu makanya wajib ada LKPD, dan saya dari awal menekankan LKPD harus disesuaikan dengan model pembelajaran dan harus mengacu pada indikator, karena nanti evaluasi penilaiannya juga mengacu dari indikator. Proses belajarnya harus sesuai dengan indikator, itu intinya ya. Saya rasa itu aja Bu Meli. Selamat ya, sukses untuk yang pertama, mudah-mudahan yang berikutnya jauh lebih sukses ya, supaya nilainya benar gitu. Oh ya Bu Meli, sedikit lagi saya masukkan ya, terkait dengan Ibu sudah sangat ya, siswanya bagus, cuman barangkali Ibu sedikit dandan ki. Jangan terlalu polos. Dari waktu ke waktu saya melihat Ibu terlalu polos ini. Ya, kalau kita menuntut tadi untuk rapi, kita dirinya juga harus rapi begitu ya. Pakai lipstik Bu, saya yakin Ibu lebih cantik. Apalagi ini di kamera ya, pakai pemerah pipi, bedaknya agak tinggi. Ya, supaya tak kira ayu lah kok kumus, ya enggak begitu. Maaf Bu, udah
hilang make upnya. Tadi sempat produksi sebentar soalnya hilang ya. Iya, setiap mau ketemu siswa harus dirapikan Ibu. Iya Ibu. Oke, kok kayak saya yang belum mandi? Rambutnya udah dicatat tapi begini lagi judulnya Bu. Iya Bu. Oke, enggak apa-apa ya Bu ya. Iya enggak apa-apa. Daripada saya tambah tebel ilmu kebatinannya. Iya Bu, tadi murid saya juga bilang, Bu Mel pakai lipstik digituin. Iya, tapi Ibu nggak bawa. Ibu nggak Beda bawa. supaya kalau berminyak diusap tisu dibedain lagi dikit gitu. Oke Ibu, maaf. Mungkin rambutnya juga kali ya Bu ya, iketannya kali ya, supaya Rambut saya pendek. Oh, pendek. Berhabis potong rambut. Oke. Makasih Ini Bu. Sarasi itu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Gua 10 hari setelah ini Bu ya. Enggak, maksudnya kan 10 hari waktunya. Sepertinya begitu, tapi kalau enggak tahu nanti untuk mudah-mudahan ketemunya tidak hari Sabtu ya Bu ya, sehingga tidak harus geser di hari Senin begitu. Ya karena nanti kalau geser untuk edit video, untuk macam-macam kegiatan setelahnya kan butuh waktu, kehilangan momen. Ya mudah-mudahan aja. Oh iya Pak Chandra, Bumel, saya minta masih sangat kurang. Siapa Bu? Bu Bulan. Bu Ulan ge. Iya. Ada segala aspek kalau menurut saya tolong dibantu ya. Nggih Bu. Ya. Dari sisi penekanan terkait dengan bahkan sampai dengan konsepnya, kemudian pengelolaan kelas yang berambul, muridnya dimarah-marahin mulu, ancam-ancam terus. Masa iya? Waduh. Tapi beliau sendiri tidak menguasai konsep. Gitu. Ya, kami ingin bantu, tapi ya harus ada bahan begitu loh ya. Nggih. Oh iya Ibu, saya mau nanya untuk pembelajaran berikutnya kan kebetulan ini udah mulai luring. Kalau daring saya galau lagi Bu. Ini tadi daring ya? Iya, kayaknya lebih baik luring. Cuman kalau misalkan luring Ibu, untuk dosennya masuk itu sama seperti ini Bu? Sama, kita memantaunya karena berbeda jarak ya. Secara luring di depan, tapi Ibu menyediakan link Zoom dan ada kamera, entah itu HP, entah laptop yang bisa menyorot. Berarti bisa laptopnya di belakang dan di depan juga gitu Bu ya? Maksudnya kan biar perlu teman-teman Ibu. Jadi ada laptop yang bisa memantau ruangan atau HP begitu. Ada juga yang bisa melihat fokus ke Ibu. Ya, yang dekat dengan Ibu. Jadi mungkin kalau yang dekat dengan Ibu bisa pakai laptop ya sehingga Ibu posisi Ibu seperti sekarang ini di depan kamera gitu, kita bisa melihat mimik wajahnya, gestur. Kalau toh Ibu nanti berdiri agak menjauh itu masih kelihatan gesturnya. Ya. Terus ada satu yang untuk melihat kelas. Soalnya kalau daring agak-agak sinyalnya juga. Kadang siswanya juga terlalu banyak alasan. Iya betul. Tapi tadi bagus kok Bu, ada sekitar di atas 15 siswa. Iya, 18. Tadi anaknya Bu Bulan itu luar biasa bandel. Terus saya mikir gini, wah anak-anaknya itu iya ngobrol sendiri terus Bu Bulan tidak menegurnya itu hanya gini. Kalau tugas awas ya ini awas harus diajak mulu. Padahal ya tetap ngomong sendiri anaknya. Mungkin karena masih SMP juga Bu ya, masih peralihan. Tapi ya, sama juga SMK juga begitu. SMP itu nakalnya itu ya mestinya apa ya memang lebih banyak mereka baju, tapi Bu Bulan itu kan bukan guru
yang kemarin sore ya sudah di usia itu harusnya kan menunjukkan kemampuan beliau mengendalikan kelas. Ya mungkin karena enggak enak ngajarnya itu aja, tidak komunikatif itu yang bikin apa ya, anak-anak juga akhirnya noreken. Tahu noreken? Enggak. Apa ngereken? Tahu noreken? Respon ya Bu, nggak ada respon ya Bu. Iya, noreken itu ngereken itu bahasa Jawa Bu. Ngereken itu peduli. Ya, noreken berarti tidak peduli. Tidak peduli juga. Enggak. Iya. Gitu. Saya sebetulnya hari ini itu pengen jimit dengan saya semua Ibu. Untuk karena kan sebetulnya jatah saya itu tidak sitting, tapi melakukan pendampingan terkait dengan bikin videonya yang meringkas itu, mengedit video, kemudian juga memberi masukan terkait dengan apa ya untuk nanti supaya meningkat di pertemuan kedua. Jadi karena kemarin hari Sabtu itu tidak bisa dilaksanakan sit-in, maka mau tidak mau dan saya untuk refleksi itu kepakai untuk sit-in hari ini. Nah kalau memang bisa, saya itu sebetulnya pingin jam 1 mungkin bisa. Jam 1 berarti di sini jam 2. Iya, soalnya saya nanti jam 2:30 saya ada ngajar reguler. Baik Bu, nanti saya sampaikan ke teman-teman Bu jam 1. Ada yang LMS di Jimitnya ya. Di LMS ada Jimitnya ya, ada linknya. Ada Bu. Masuk jam 1 ya. Boleh siap-siap Bu. Boleh siap-siap Bu. Oke, mungkin enggak lama kok Pak, saya jam 3 juga harus ngajar dan kayaknya nek nonton yo kaki mulai bengkak. Baik, kita akhirkan dulu Pak Chandra. Terima kasih banyak Ibu. Pak Muamal, makasih. Sama-sama Bu. Izin lab.